وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Ini ada pertanyaan katanya tentang baca Al-Fatihah di belakang imam. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang perkataan bahwa orang bijak itu adalah orang yang paling pertengahan dalam segala sesuatu? Iya, betul. Iya. Orang yang pertengahan dalam segala sesuatu itulah yang benar. Yang pertengahan segala sesuatu. Tapi perlu kita ketahui apa makna pertengahan. Pertengahan itu artinya kita hanya beramal dengan Al-Quran dan Sunnah. Tanpa menengok celaan orang yang mencela atau pujian orang yang memuji. Itu namanya pertengahan. Jangan sampai keluar dari ini. Karena tidak ada lagi pertengahan kecuali apa yang digambarkan oleh Al-Quran dan hadis. Tidak ada yang lain. Itulah pertengahan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita sebagai umat pertengahan. Memang seperti itu. Tapi itu tadi, pertengahan yang diinginkan oleh syariat, yang kita beramal dengan syariat. Bukan dengan hawa nafsu. Tapi ini ada lanjutannya. Maka dari itu, pendapat Imam Ahmad lah yang paling pertengahan. Iya. Di mana pendapat Imam Abu Hanifah tidak baca sama sekali. Dan sudah ditanggung imam. Sedangkan Imam Syafi'i semuanya baca walaupun sholat jahat dan sir. Maka saya memilih pendapat Imam Ahmad yaitu baca pada saat sir dan tidak wajib baca pada sholat jahar berdasarkan hadis Abu Bakr. Pertama begini, pendapat Imam Ahmad kalau benar beliau katanya kita bilang berdalil hadis Abu Bakr. Dan itu tidak mungkin benar. Karena yang berdalil dengan hadis Abu Bakr bukan Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Jangan salah. Karena mayoritas ulama madhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, berpendapat. Semuanya mereka bilang kalau dapat ruku tidak baca Al-Fatihah, tidak dapat rakaat. Hanya Imam Syafi'i yang mengatakan dapat. Jadi hati-hati. Ia menyandarkan pendapat dulu. Sekarang anggaplah itu pendapat Imam Ahmad. Dan itu tidak benar, saya bilang tadi. Karena itu alasan pertama tadi. Alasan kedua, semua ulama madhab selain Hanafiyah mendoibkan hadis yang mengatakan bacaan imam itulah bacaan siapa? Makmum. Tapi sekali lagi kita anggap ini pendapat Imam Ahmad. Sekarang kita mau pertengahan mengikuti ini pendapat. Ini menurut hemat siapa? Yang menilai ini pertengahan. Kita siapa? Bisa ke bahasa Arab. Kita bisa meneliti sendiri. Orang yang bisa menguatkan begini, bukan orang hanya pertimbangan pribadi, tapi dia sendiri mujtahid. Mujtahid itu tahu bahasa Arab, tahu ilmu hadis, tahu ilmu usul fikih, tahu ilmu usul tafsir. Kita apa kita tahu? Kalau kita sudah seperti ini, silakan. Itu pertengahan yang menurut kita tahu. Dan menurut ilmu kita yang kita teliti. Jadi kalau kita yang bertanya seperti itu, alhamdulillah silakan. Itu namanya bukan taklid, tapi beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Adapun kalau menurut hemat kita sendiri, jangan. Kita tidak diajarkan seperti itu. Kita diajarkan untuk melihat siapa yang punya dalil kuat. Masalahnya, kita menyelisih hadis Bukhari Muslim ini. Hati-hati. Pendapat Imam Ahmad, anggaplah kita bilang begitu, bahwa kalau sholat jahar tidak baca, kalau sholat sir, baca makmum. Ini menyelisih hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. La sholata liman lam yakro bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Di sholat apa ini? Sir atau jahar? Nabi tidak bilang, kita mau bilang. Nabi tidak rinci, kita mau merinci. Siapa yang pintar, kita atau Nabi?
Siapa yang berani bilang? Tidak ada Nabi. Ketika Nabi tidak rinci, kita harus amalkan umum. Itu sudah menjadi kaidah. Wajib beramal dengan dalil di atas pemahaman yang umum sampai data yang mengkhususkan. Kalau ada dalil bilang wajib baca Al-Fatihah kecuali sholat jahriyah, amalkan. Wajib kita berpindah. Tapi ini tidak ada yang membedakan. Makanya kita tidak pilih pendapat Imam Ahmad. Kalau itu benar pendapat Imam Ahmad. Mungkin bisa kita pahami. Itu wallahu a'lam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.